Nah, hanya karena ini ada kurikulum yang baru, kurikulum merdeka namanya, makanya anak akuntansi belajar manajemen, yang anak manajemen belajar akuntansi ya. Nah, mungkin bagi anak manajemen ada sedikit kendala kalau belajar akuntansi, apalagi yang sudah level lanjutan gini. Tapi kita coba pelajari pelan-pelan ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Di sini kita akan membahas tentang ada merger, akuisisi, konsolidasi, transaksi antar perusahaan, kepemilikan perusahaan, akuntansi multinasional, pelaporan segmen dan interim, kemitraan dan likuidasi. Mungkin dari semua istilah ini, merger dan akuisisi pernah dengar ya istilah itu? Pernah ya? Biasa kalau di perusahaan-perusahaan besar sering melakukan merger atau akuisisi. Nah, kita akan pelajari nanti semuanya di sini. Kemudian perkuliahan, kita 14 kali pertemuan untuk belajar, 2 kalinya untuk ujian. Metodenya kita ceramah, diskusi, dan latihan dengan jenis pertemuan offline dan online sesuai ketentuan kampus. Kita di sini minggu depan offline ya, sesuai jadwal. Pertemuan 3 kita online, selanjutnya selang-seling terus sampai ujian. Di mana nanti pas ujian, akhir semester kita offline. Benar ya? Kemudian ketika nanti kuliah, kalau ada tugas, tugasnya dikerjakan. Tidak perlu takut benar atau salah, yang penting dikerjakan aja. Dan dikumpul tepat waktu. Soalnya kalau tidak tepat waktu, tentu nilainya nggak boleh sama dengan yang tepat waktu kan. Kemudian ini ada referensi yang saya gunakan. Yang paling pertama, ini yang paling sering saya pakai. Bukunya sudah saya letak di grup. Kalian lihat deskripsi grup itu ada link Google Drive. Coba dibuka bisa nggak? Harusnya dalam Google Drive itu ada 2 file. Satu buku dan satu materi pertemuan pertama. Ada semua? Oke. Kemudian ini saya share link PPT ya. Oke. Kemudian ini tata tertib. Mahasiswa wajib menjaga tata krama dan sopan santun selama kegiatan belajar baik offline maupun online. Tata tertib mengenai pakaian lainnya mengikuti tata tertib seperti sepatu, baju dan lainnya ya. Udah tahu semuanya ya. Perkuliahan offline dan online akan dimulai 10 sampai 15 menit setelah jam masuk sesuai jadwal dengan memperhatikan kondisi mahasiswa terutama yang mengambil kelas malam. Kalau yang kuliah jam 7 dan yang sebelumnya jam 5 yang ada kuliah, biasanya mahasiswa mau pergi cari makan dulu. Nah, biar ada waktu senggang, jadi kita mulainya agak 10 atau 15 menit setelah jam 7. Jadi kalian bisa istirahat dulu. Untuk yang ini ada yang mau ditanyakan? Atau setuju 10 sampai 15 menit? Kalau misalnya kelewat, kalian tetap masuk nggak apa-apa. Ini adalah waktu saya untuk mulai mengajar. Karena kalau kita telat mulai belajarnya, nanti telat juga selesainya. Kalau bisa sebelum jam 9 kita udah keluar. Bisa dipahami? Kemudian mahasiswa kalau mau pakai kalkulator boleh, asalkan jangan HP. Karena kalau pakai HP, nanti akan dikira tuh kerjasama. Jadi pakai kalkulator yang kalkulator biasa aja kalau ada hitungan. Kemudian kriteria penilaian. Ada 4. Soft skill, tugas, UTS, UAS. Bobotnya masing-masing 20, 30, 25, 25. Kira-kira ada yang mau diubah dari angka ini? Silakan kalau ada mau ubah atau ada mau memberi pendapat.
Setuju semua. Silakan kalau mau diubah nggak apa-apa. Yang penting kita sepakat satu kelas. Atau dosen-dosen sebelumnya kasihnya gimana? Silakan. Ada yang mau diubah nggak? Ya. Gimana? Ada mau diubah nggak bobotnya? Atau ngikut aja? Berarti kalian pasrah gitu. Dosen lain gimana kasih bobotnya? Bobotnya sih dosen ya. Berarti kalian harus percaya saya. Ya. Daripada UASnya 40%, mending UASnya segitu kan? Biar nggak terlalu jomplang nilainya nanti. Oke, berarti semua pasrah ya, pakai angka saya. Kemudian untuk huruf A, B, C, misalnya A, A minus, B plus gitu, ikutin sesuai ketentuan kampus. Kalau A itu 86 sampai 100. Saya yakin bisa lah ya, dapat nilai A semua. Kan 86 ya. Ibaratnya kalau misalnya ada 10 soal, jawab 9, udah pasti A kan? Kuliah kita hari Jumat, pukul 7 sampai 9 malam. Jenis pertemuan offline dan online sesuai jadwal. Media kita sudah ada grup WA, kita sudah ada si Poppy, Zoom jika diperlukan untuk pertemuan online, video tutorial atau video pembelajaran. Kemudian apabila suatu saat hari Jumat kena libur, kita akan cari pengganti, kita diskusikan aja melalui grup WA ya. Ya, mau jam berapa? Sebenarnya saya setuju juga itu, karena kesulitan saya kalau hari Jumat ini. Mm-mm. Oh, saya cek jadwal dulu ya. Hari Kamis, jam 5 ya, sama Yani. Boleh? Memang mau? Bisa? Saya harus cek ruangan dulu ada nggak. Kalau nggak ada ruangan dia Mak Yani ya percuma. Ya? Hmm, kamu transfer atau gimana posisi? Oke, saya ngajak advance accounting ada di hari Kamis jam 7. Iya, nanti nggak bisa kamu. Kalau gitu ya nggak bisa. Karena kalau yang anak transfer, memang sifatnya harus nyelip-nyelip di kelas orang. Berhubung dia nyelipnya di kelas ini, kalau kelas ini berubah, yang transfer kesulitan jadinya. Saya sih kalau misalnya kalian mau jam 5 nggak apa-apa, tapi yang transfer nggak bisa, jadi terpaksa batal. Kita harus mikir yang transfer juga ya.
Jam 5. Saya nggak bisa. Yang transfer kalau Jumat jam 5 ada kendala nggak? Jumat jam 5 tapi dia Mak Yani. Ya, kalau yang kelas saya nggak ada yang Jumat lagi kalau gitu. Kecuali kecuali yang anak transfer ini cari dosen lain, advance accounting-nya. Iya, kalau hari Jumat, Jumat jam 5 dia Mak Yani kalau gitu. Nggak di Srikandi. Cuma saya cek ruangan dulu ya. Yang transfer sini berarti satu orang aja? Oke, saya cek ruangan yang pasti dulu. Kalau memang bisa, baru kita benar-benar pindah ya. Ayani. Iya, oke. Yang penting jangan sampai ada yang terkorbankan ya. Berarti ini kontrak kuliah masih belum bisa kita finalkan ya, karena kalian minta ubah ke Jumat jam 17. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lagi? Yang lain selain masalah waktu? Semuanya sudah setuju dengan kontrak kuliah yang barusan kita bahas? Setuju semua ya, bukan pasrah ya? Saya cek si Poppy di sini total 31 mahasiswa. Mm-mm. Sebelumnya berapa kelas ini? Oke, nanti pas ya. Yang mahasiswa transfer namanya siapa? Oke, sudah ada namanya di sini. Ya, saya semester lalu dapat penghargaan kinerja dosen terbaik di Fakultas Bisnis. Di semester yang sama di Fakultas Ilmu Komputer juga dapat. Di semester yang sama juga sebagai pembimbing yang terbaik. Harapannya sih di semester ini bisa dapat lagi. Kalau semester ini dapat lagi berarti udah 5 kali berturut-turut. Kuncinya satu sih, hubungan yang baik itu harus berlandaskan pada kepercayaan.
Saya percaya kalian, kalian pun percaya saya ya. Oke, sebelum kita masuk ke perkenalan tentang advance accounting, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya semua. Ini yang barusan linknya saya bagikan di grup. Apakah sudah masuk grup semua di sini? Oke, kalau tulisannya agak kecil, kalian sambil bukanya di HP aja. Terus di link Google Drive itu juga sudah saya kasih materi yang ini, yang pertemuan satu. Oke, topik yang kita bahas hari ini adalah akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Nah, di sini ada penggabungan T-Mobile dengan Sprint. T-Mobile dan Sprint ini adalah perusahaan yang keduanya sama-sama bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kedua perusahaan ini memutuskan untuk melakukan merger atau penggabungan usaha. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa membedakan tidak merger dan akuisisi itu di mana bedanya? Bisa. Coba disederhanakan. Kalau susah. Merger itu seperti apa? Bisa sih. Di kerjasama kayak digabung gitu ya. Dua-duanya digabung masalahnya sih. Ini juga penggabungan. Oh, Ini satu perusahaan mengambil alih apa kan? Benar. Jadi yang namanya merger itu adalah perusahaan A digabungkan dengan perusahaan B. Yang namanya akuisisi, perusahaan A beli B. Secara sederhana seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang temannya tadi bilang itu benar. Cuma dengan bahasa yang sedikit lebih kompleks ya. Ini bahasanya mungkin lebih simpel. Jadi udah tahu ya bedanya merger dan akuisisi. Coba kita bayangkan, keduanya sama-sama perusahaan telekomunikasi jaringan seluler. Ketika mereka bergabung itu besar sekali kan dampaknya. Akibatnya apa? Mereka bisa mengintegrasikan teknologi mereka. Terus mereka bisa menghasilkan peningkatan kualitas layanan jaringan seluler yang lebih baik, lebih cepat, lebih luas, dan lebih andal. Ada contoh lain untuk merger. Semuanya pasti tahu Bank Mandiri itu hasil merger dari 7 bank nasional di Indonesia. 7 ya. Jadi 7 bank itu waktu itu mengalami masalah keuangan. Jadi pemerintah pada saat itu memutuskan 7 bank ini kita gabung aja jadi satu. Diubahlah namanya menjadi Bank Mandiri. Dan kita lihat Bank Mandiri sekarang sudah sebesar apa? Masuk 5 bank terbesar di Indonesia kan? Itu hasil dari merger. Itu yang contohnya nyata sekali di Indonesia. Bisa dipahami untuk merger? Terus. Harusnya advance accounting ini tidak boleh diletak satu semester yang sama dengan intermediate accounting. Karena intermediate itu level menengah, advance itu level atas. Sudah belajar intermediate kan? Belum. Oh, belum? Oh, tapi udah masuk kan sama dosennya? Dosennya siapa? Dosen intermediate accountingnya. Pak Istu. Oh, kemarin ada. Zoom ada di Zoom. Istu lagi pergi umroh ya? Tahu, dia bilang di luar kota, jadi dia belum ada dibahas. Saya lihat status WA-nya kayak pergi ke sana gitu, kayak umroh gitu. Kebetulan saya ngajar intermediate accounting di kelas BM 5 sama 6. BM 3 sama 4 dapatnya advance accounting.
Dan saat nyusun materi intermediate accounting saya juga diskusi dengan Pak Estu waktu itu. Jadi sebenarnya untuk bisa memahami advance harus bisa memahami intermediate terlebih dahulu. Tapi ya inilah karena kurikulum merdeka jadinya dibuat satu semester yang sama. Ini kan berarti kalian mengambil mata kuliah di luar prodi. Kalian manajemen ngambil akuntansi, yang akuntansi ngambil mata kuliah manajemen. Kampus Merdeka tuh namanya. Ya semoga aja cepat-cepat lah kita bisa merdeka juga ya, 3,5 tahun kuliahnya. Kalau mau lama-lama di sini lanjut S2 biar lebih lama kan? Biar lebih lama nampak di kampusnya kan? Oke, berikutnya kita masuk pengantar struktur bisnis yang kompleks. Ini biar lebih gampang, saya sambil buka materi di ininya ya, materi Banajar. Karena kalau di PPT kan seperti biasa, ya tulisan-tulisan singkat aja ya. Ini lebih enak langsung pakai ini. Nah, kalau yang di belakang agak sulit baca, buka di link Google Drive. Lebih enak belajar zaman sekarang ya. Sudah pakai device alat-alat gitu ya. Dan boleh pakai HP belajarnya. Kalau zaman dulu kan nggak boleh. Oke, struktur organisasi itu ada banyak. Kalian sudah pelajari di semester 1. Mata kuliah pengantar bisnis atau pengantar manajemen, kalau masih ingat. Ini saya jelasin singkat aja. Kita ada struktur fungsional. Ini bisnis dibagi menjadi departemen berdasarkan fungsi dan tugas yang spesifik. Ini yang standar, atasnya ada direktur, bawahnya manajer, bawahnya staff. Bisa dipahami? Yang seperti itu. Kebanyakan pakai yang itu, fungsional. Yang kedua itu ada divisi. Ini kurang lebih sama, tapi divisinya ini nanti terpecah-pecah. Misal, ada divisi penjualan, divisi pemasaran, divisi penelitian dan pengembangan, divisi keuangan, dan divisi lainnya. Tapi tetap itu nanti pertanggungjawabannya ke direktur, berarti ke atasnya ya. Yang ketiga itu ada struktur matriks. Ini menggabungkan struktur fungsional dan divisi, di mana karyawan diatur dalam departemen fungsional, tapi juga mengerjakan proyek dan inisiatif yang implementasi organisasi. Biasa kalau digambarkan kalau matriks dia seperti ini. Ini adalah posisi direktur, ini adalah divisinya, nanti ini mengarah ke fungsionalnya. Berikutnya ada struktur jaringan. Ini struktur yang cukup kompleks. Ini yang ada banyak cabang-cabangnya. Misalnya direktur, wakil direktur, manajer, wakil manajer, sekretaris, kepala bagian, asisten kepala bagian, dan seterusnya. Jadi cabangnya banyak sekali, sehingga komunikasi pun lebih sulit. Nah, sebenarnya nggak cuma ini, ada lagi yang lain. Tapi yang saya jelasin empat aja ya. Nah, tambah yang kelima. Kelima ini hybrid. Ini berarti menggabungkan minimal dua. Misalnya gabungkan nomor satu dengan dua, atau gabungkan nomor tiga dan nomor empat. Kira-kira untuk struktur bisnis ada yang mau ditanyakan? Paham ya semua? Kalau yang udah kerja pasti tahu lah struktur ini kan. Harus bertanggung apa? Pekerjaan kalian harus bertanggung jawabnya ke siapa? Kalau staff ke kepala bagian kan, kepala bagian ke manajer, manajer ke direktur. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Perluasan atau ekspansi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk peningkatan produksi, perluasan ke pasar baru, diversifikasi dan lainnya. Contohnya gini, ada pabrik tepung dan juga ada perusahaan dia pabriknya mie. Perusahaan mie pasti butuh tepung ya.
Kalau kita ambil contoh di Indonesia dan yang sudah cukup terkenal, ini ada Indomie, ini ada Bogasari. Dan kebetulan Indomie dan Bogasari satu kepemilikan juga, Salim Group. Pernah dengar ya? Grup Salim. Nah, saya tidak campurilah hutang mereka lakukannya dulu melalui akuisisi atau merger. Yang penting saya mau jelasin secara ringkas saja. Kalau pabrik mie dan pabrik tepung berdiri sendiri, biayanya tentu akan lebih tinggi ya. Mau beli si pabrik mie mau beli tepung, biaya pengentarannya pasti akan lebih tinggi. Sudah pasti. Ketika mereka bergabung, entah melalui merger ataupun melalui akuisisi, biaya beli tepungnya jadi lebih murah. Karena kan satu kepemilikan, terlepas dia merger atau akuisisi ya. Makanya dikatakan ini bisa meningkatkan produksi. Jelas, dengan biaya yang sama, kalau dulu hanya bisa beli tepungnya sekian, sekarang dengan biaya yang sama juga setelah digabung bisa lebih banyak beli tepungnya. Jadi bisa lebih banyak produksi. Lebih hemat biaya berarti ada efisiensi biaya. Perluasan ke pasar baru. Indomie dan Sarimi itu sama. Sama-sama dari grup mereka itu. Tetapi harganya dibuat berbeda kan? Kalau tidak salah Indomie harganya sedikit lebih tinggi dari Sarimi. Itu tujuannya supaya segmentasi pasarnya dapat. Makanya bisa dikatakan sebagai perluasan ke pasar yang baru. Diversifikasi produk. Ya, jelas ya. Indomie sama Sarimi cukup banyak rasanya. Nah, makanya mereka tuh harus juga memiliki struktur organisasi yang tepat. Ini bergantung pada sifat ekspansi, ukuran, kompleksitas, dan tujuan strategisnya. Biasanya kalau perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi, yang paling umum diketahui untuk pengembangan usaha kan. Tapi kadangkala tidak seperti itu juga kenyataannya. Misal, perusahaan A tuh nggak suka sama perusahaan B sebagai pesaing. Jadi biar nggak ada banyak saingan, si A belilah si B. Jadinya si B nggak ada lagi kan. Jadinya sudah punya A. Itu kan sebenarnya nggak terlalu baik ya. Tapi kan hal yang seperti itu tidak mungkin diekspos. Biasanya diekspos kan tujuannya untuk yang baik-baik saja. Bisa dipahami penjelasan saya yang barusan? Perkembangan akuntansi untuk penggabungan bisnis. Oke, kalau kalian lihat di bahan materi yang PDF, itu ada cerita tentang tahun ini yang terjadi adalah merger. Tahun 85 diperkenalkannya PSAK untuk penggabungan bisnis dan lainnya. Yaitu hanya bahas-bahas tentang sejarah aja. Tapi yang kesini, tapi yang menjadi intinya, kombinasi bisnis didorong oleh kebutuhan akan transparansi. Perusahaan kalau berdiri sendiri, mau transparansi aja sulit. Apalagi perusahaan duanya harus digabung, akan lebih sulit lagi supaya bisa transparan. Kemudian dikatakan konsistensi. Standar akuntansi itu adalah aturan yang memuat bagaimana perusahaan melakukan prosedur akuntansinya. Untuk perusahaan yang berdiri sendiri aja, standar akuntansinya banyak yang harus diikuti. Apalagi kalau sekarang sudah digabung perusahaannya, tentu akan lebih banyak lagi aturan yang harus diikuti. Makanya konsistensinya itu penting. Standar akuntansi saat ini mengharuskan bisnis untuk menggunakan pengukuran nilai wajar. Yang dimaksud dengan nilai wajar, saya kasih contoh sederhana. 20 tahun yang lalu, harga tanah misalnya 20 atau 20 sampai 30 jutaan lah. Ingat itu 20 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2023, apakah mungkin harga wajarnya tetap 20 juta? Tidak mungkin. Bisa jadi sekarang sudah 800 sampai 900 juta. Itu ukuran yang sama. Jadi yang dikatakan nilai wajar itu adalah yang harga sekarang ini. Ketika saya mau mengakuisisi perusahaan, saya kan berarti membeli asetnya juga kan. Tidak mungkin orang yang mau dibeli
itu harga tanahnya tetap 20 juta. Pasti sudah dengan harga yang terbaru sekarang. Dia tidak salah kalau mencatat 20 juta. Karena kan memang saat dia beli harganya 20 juta. Dia simpan di laporan neraca, kan angkanya itu terus, nggak berubah. Makanya akan sebelum kita mengakuisisi, kita harus perhatikan nilai wajarnya dulu. Nah, terus ingat ya, tidak cuma aset yang digabung, liabilitas juga digabung. Ada yang tahu liabilitas itu apa? Utang atau kewajiban ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Rupanya tidak hanya beli aset, kita juga beli utang mereka kalau kita mengakuisisi perusahaan. Oke. Kemudian melakukan kepentingan dan pengendali sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Akuntansi ekspansi internal membuat badan usaha. Saat membuat entitas baru, kita harus pikirkan dia itu badan hukum terpisah atau divisi dari perusahaan yang besar. Jika dia terpisah, entitas baru berarti dia seperti anak perusahaan dan ada induk perusahaan. Contohnya grup Salim itu kan induk, Indofood, Bogasari, dan lain-lainnya itu adalah anak perusahaan. Laporan keuangannya harus terpisah masing-masing. Kemudian nanti di grupnya, si Salimnya itu akan melakukan konsolidasi laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan dari beberapa anak perusahaan itu digabung jadi satu. Itu namanya laporan konsolidasi. Terus dikatakan di sini, jika entitas barunya adalah perusahaan yang sudah ada, berarti pelaporan akuntansinya melibatkan alokasi sebagian aset dan kewajiban perusahaan induk ke divisi baru. Ini terjadi apabila yang diakuisisi atau misalnya anak perusahaannya tidak 100% kepemilikannya di saham, tidak 100% kepemilikan sahamnya oleh induk perusahaan. Misalnya si Salim hanya punya 70% saham Indofood. Bagaimana nanti pelakuan akuntansinya? Itu akan berbeda. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau ada yang nggak ngerti bilang ya, biar saya jelaskan ulang. Semester satu kan udah belajar pengantar akuntansi satu. Semester 2 ada belajar akuntansi tidak? Semester 3 juga enggak ya? Hmm. Semester tiganya nggak ada. Itulah jadinya agak lebih sulit untuk memahami ya. Apalagi tiba-tiba langsung advance accounting di sini. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja kita pelajari. Berikutnya akuntansi ekspansi eksternal untuk kombinasi bisnis. Kita harus lihat sifat kombinasinya, kemudian struktur transaksi dan standar akuntansi yang berlaku. Secara umum ada dua, pertama metode akuisisi. Ini melibatkan pencatatan aset dan liabilitas perusahaan. Nah, saya mau jelasin, yang namanya akuisisi itu tidak harus 100% yang kita akuisisi. Kita bisa mengakuisisi hanya asetnya aja. Itu boleh. Misal, si pabrik ini, dia mengakuisisi pabrik tepung, tapi khusus dia hanya beli pabriknya aja. Misalkan seperti itu. Jadi kendaraan operasional si pabrik tepung dan lainnya dia nggak beli. Dia hanya beli pabriknya aja. Itu diperbolehkan. Jadi akuisisinya sebagian. Nah, setiap kelebihan harga beli atas nilai wajar aset bersih itu dianggap sebagai goodwill. Kalian pernah dengar istilah nilai buku? Pernah dengar nilai buku? Tidak pernah ya.
Nilai buku ini adalah aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Misal harga aktiva tetapnya 1 miliar, penyusutannya 200 juta. Berarti nilai bukunya berapa? Mengerti nggak tidak tentang konsep penyusutan? Bahwa suatu aset itu memiliki nilai ekonomisnya nggak bisa selamanya. Jadi setiap aset itu ada umur-umurnya. Misal suatu mesin itu kalau diamputasi umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Jadi nilai 1 miliar ini kita bagi 8, bagi 12. Kita bagi 8 tahun, kita bagi 12 bulan. Jadi setiap bulan itu nilainya disusunkan secara perlahan sampai nanti di akhir tahun ke-8 nilainya 0. Itulah yang namanya penyusutan. Untuk pengantar akuntansi 2, udah mulai ingat nggak tentang ini? Metode garis lurus, kayaknya juga ya. Gak apa-apa. Yang penting saya mau jelasin konsep nilai bukunya. Kemudian ada yang namanya nilai akuisisi. Saya punya aset nilai bukunya 800 juta. Orang mau beli aset saya dengan harga 800 juta, saya nggak mau tentunya ya. Tentu saya mau orang ini bayar lebih kepada saya. Katakanlah yang dibayar adalah 1,1 miliar. Berarti ada selisih lebih kan? Selisih lebihnya sebesar 300 juta. Ini disebut sebagai goodwill. Ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesia goodwill karena kalau di Indonesia kan jadi agak aneh. Dan goodwill pun sudah jadi bahasa yang umum ini kalau di pembahasan ini. Kalau dia bernilai positif berarti namanya goodwill positif. Kalau dia negatif berarti goodwill negatif. Contoh, rupanya nilai akuisisinya 700 juta. Berarti nilai goodwill-nya adalah minus 100 juta. Kalau minus yang nanti kita jadikan beban, kalau dia positif itu akan menjadi aset tidak berwujud perusahaan. Itu pelakuan akuntansinya. Bisa dipahami tentang konsep goodwill ini? Bisa dipahami nggak tentang goodwill? Yang penting nilai akuisisinya lebih besar dari nilai buku. Artinya untung ya. Kemudian metode kedua, metode penyatuan kepemilikan. Ini sudah tidak dipakai lagi metodenya, jadi tidak usah kita bahas. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ya. Itu kan tadi Bapak bilang nilai akuisisi itu nilai aset ya. Orang yang mau beli aset kita sebesar itu. Itu udah kayak viabilitasnya itu atau di luar. Oke. Ini ceritanya kalau yang dia kalau yang mau digabungkan liabilitas, contohnya gini. Kalian pernah lihat aktiva sama dengan pasiva kan? Bersama dasar akuntansi. Aktiva itu sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas ini adalah modal. Ini lebih sering dikenal sebagai kewajiban atau utang. Kalau ini adalah aktiva, lebih sering dikenal sebagai aset.
Ingat, ini kalau yang diakuisisi hanya asetnya aja. Misal aktivanya 2 miliar, liabilitasnya 500 juta, berarti ekuitasnya 1,5 miliar ya. Ini kurang lebih harus balance. Aktiva bersih itu adalah 2 miliar kurang 500 juta, berarti 1,5 M. Ini sama dengan nilai modal. Logikanya paham sampai di sini? Jadi modal itu sama dengan aset bersih kita. Aset bersih itu adalah total semua aset kita dikurangi dengan utang kita. Itulah nilai kita. Barulah dibuat nilai akuisisi misalnya 2M. Berarti goodwill positifnya adalah 500 juta. Jadi kalau perusahaan yang mengakuisisi semuanya termasuk utang, berarti nilai utangnya harus dikurangi terlebih dahulu. Karena yang dibeli berarti adalah aset bersihnya. Kalau kasus ini asetnya aja. Bisa dipahami perbedaannya? Yang pertama tadi gimana? Sebenarnya mata kuliah ini tidak terlalu banyak hitungan ya. Ini lebih menekankan pada prinsip dan metode. Sama dengan intermediate accounting, nggak banyak hitungan kok. Kemudian ada akuntansi akuisisi. Sebelum kita melakukan akuisisi, yang pertama kali kita lakukan, identifikasi aset dan liabilitas perusahaan yang mau kita akuisisi. Kita lihat dulu kan, si pabrik tepungnya itu punya aset apa saja, punya utang apa saja. Setelah kita identifikasi apa-apa saja yang dia miliki, barulah kita tentukan nilai wajar dari aset dan liabilitasnya. Ya, pabriknya pasti ada mesin kan? Mesinnya dibeli 10 tahun lalu dengan harga 500 juta. Kalau sekarang kan nggak mungkin lagi harga 500 juta, seperti penjelasan contoh sebelumnya ya. Jadi dinilai dulu dengan harga wajar, itu bisa pakai bantuan jasa appraisal. Setelah itu, kita lihat dengan nilai akuisisi kita menghasilkan goodwill atau tidak. Kalau menghasilkan goodwill ya berarti bagus kan? Tapi kalau nggak menghasilkan goodwill ya rugi namanya. Setelah itu barulah kita lakukan akuisisi dan kita catat ke dalam laporan keuangan akuisisi dengan metode-metode yang sesuai dengan standar akuntansinya. Kurang lebih ini proses melakukan akuisisi. Ada yang mau ditanyakan? Secara konsep sederhana ya, tapi secara realnya itu agak ruwet karena ketika mau akuisisi, saya sebagai pembeli harus mengaudit perusahaan yang diakuisisi. Tujuan diaudit salah satunya ini menentukan nilai wajar melalui auditor atau jasa appraisal. Terus perusahaan yang diakuisisi atau yang perusahaan yang dimergerkan itu harus bikin pengumuman di surat kabar bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, berdasarkan keputusan notaris siapa, nomor Kemenkumhamnya berapa, dilakukan akuisisi atau merger. Kalau kalian baca di koran ada itu biasanya. Korannya boleh koran cetak, boleh koran elektronik. Yang penting harus diumumkan ke publik. Bisa untuk proses akuisisi ini? Yang penting logikanya dapat aja. Pertimbangan tambahan, kita mau beli perusahaan orang tentu ada pertimbangan kan? Gak mungkin hanya karena kita suka terus kita beli. Yang jelas kita harus analisis dulu keadaan perusahaannya itu seperti apa. Nah, salah satu pertimbangannya adalah harga pembelian. Contohnya ini ya, 800 juta.
Kalau 1,1 M, menurut saya masih oke. Tapi kalau orang yang mau diakuisisi mintanya 1,5 M, itu udah terlalu ngeri kan? Udah terlalu jauh harganya. Jadi harga pembelian itu menentukan. Atau nilai buku 800 juta, tapi mereka mau kok diakuisisi dengan harga 600 juta. Aneh kan? Jelas-jelas nilai buku mereka 800, mau di mau dibeli dengan harga 600. Itu masih curiga itu. Bisa jadi kan, mana tahu ketika kita sudah beli pabrik tepungnya, kita baru jalan 1-2 bulan, mesinnya hancur, mesinnya rusak. Berarti kena tipu nih. Dia sengaja jual harga murah. Nah, jadi harga pembelian itu harus jadi pertimbangan. Kemudian nilai wajar. Nilai wajar juga harus dipertimbangkan ya. Pajak. Ketika kita merevaluasi nilai aktiva tetap kita, itu bisa kena pajak. Ada aturan pajak. Misalnya nilai buku aktiva kita sudah tinggal 20 juta. Kemudian ketika kita lakukan penilaian ulang, rupanya nilai wajarnya itu sekarang sudah 200 juta. Itu bisa aja terjadi. Contohnya pada tanah dan bangunan ya. Selisihnya itu nanti akan dikenakan pajak. Kalau di aturan sekarang 10% tidak salah. Cukup tinggi. Jadi masalah pajak itu pertimbangan juga ketika kita melakukan merger akuisisi. Kemudian harus mengikuti standar dan peraturan akuntansi yang cukup ruwet kalau untuk penggabungan entitas ya. Entitas itu artinya perusahaan ya. Kalau bagi yang belum awam dengan bahasa itu. Pertimbangan lainnya adalah kontingensi. Ada yang pernah dengar kontingensi itu apa? Belum pernah dengar ya? Saya kasih contoh sederhana. Misal si pabrik ini mau beli pabrik tepung. Rupanya si pabrik tepung ini ada kena masalah hukum pengadilan. Ada sengketa apa gitu. Terjadi di Desember 2022. Masalah sengketanya itu. Kalau belum ada keputusan pengadilan, kita nggak tahu kan berapa denda yang harus dibayar. Tetapi pakar keuangan dari pabrik tepung ini dia bisa mengira-ngira maksimal kita akan bayar 200 juta kalau kita kalah dalam pengadilan. Jadi dicadangkan dulu biaya itu 200 juta di akhir tahun. Kalau dicadangkan utang 200 juta berarti jadi liabilitas kan. Terlepas nanti di 2023 bayarnya full 200 atau bayarnya hanya 150, ya kita nggak tahu. Karena itu kan di masa depan putusan pengadilannya. Nah, karena ada kontingensi ini, saya yang membeli harus pikir juga nih, apa benar bisa 200 bayarnya? Mereka sih pasti maksimal 200, tapi kan nyatanya bisa lebih tinggi, bisa lebih kurang. Itu jadi pertimbangan kita dalam membeli perusahaan. Dikatakan di masa depan. Kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Terus kontingensinya itu dianggap sebagai liabilitas atau sebagai instrumen ekuitas. Kalau liabilitas berarti sebagai utang. Kalau instrumen ekuitas itu ada yang namanya metode peralihan utang menjadi modal. Itu ada akuntansinya. Tapi itu nggak usah dibahas di sini. Itu bahasnya di intermediate accounting. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini masih bisa memahami apa yang saya jelaskan? Bisa ya? Ini akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Ini tadi udah sempat jelasin ya di awal ya. Bisnis. Contohnya yang T-Mobile dengan Sprint tadi yang perusahaan telekomunikasi. Setelah mereka bergabung, bisnis mereka jadi makin besar ya. Kemudian peningkatan kemampuan teknologi itu jelas. Karena mereka perusahaannya telekomunikasi juga ya, cocok itu. Kemudian bisa menambah atau memperoleh hak paten, meningkatkan kepemilikan saham.
kemudian meningkatkan nilai perusahaan. Itu benar ya. Nilai perusahaan itu adalah nilai aset bersih kita. Jadi ketika dua perusahaan itu bergabung, tentu nilai aset bersihnya makin tinggi. Mana yang lebih dipercaya oleh bank untuk memberi pinjaman? Perusahaan yang asetnya kecil atau perusahaan yang asetnya besar? Yang besar tentunya kan. Kalau semakin besar asetnya berarti nilai perusahaannya semakin tinggi, semakin bagus. Kalau mau memperbesar nilai perusahaan berarti bisa dengan cara merger dan akuisisi. Mengurangi biaya operasional. Kalau contoh tadi pabrik ini dan pabrik tepung, kalau mereka sudah bergabung, biaya pembelian tepungnya jadi lebih murah. Nah, jadi biaya operasionalnya berkurang, efisiensi pengolahannya juga lebih tinggi, daya saingnya juga akan lebih bagus, dan jelas semakin produktif ya. Manfaat akuisisi, ya ini sebenarnya ngulang-ngulang aja, mengurangi biaya operasional, meningkatkan daya saing, dan lainnya. Risiko akuisisi pada entitas lain. Rupanya ketika kita mengakuisisi atau investasi pada entitas lain, tidak cuma manfaat yang kita dapat, kita juga membeli resiko namanya. Apa aja? Nilai akuisisi atau investasi mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contoh tadi, 800 juta nilai bukunya. Rupanya setelah kita akuisisi, dalamnya tuh hancur, mesinnya rusak, dipakai berapa kali sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu risiko yang pertama. Tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kita kan harapannya setelah kita merger akuisisi, kita bisa manfaatkan mesinnya dengan lebih baik, produktivitas kita bertambah, tapi kenyataannya tidak. Kalau manfaatnya tadi bisa mengurangi biaya, rupanya risikonya bisa juga meningkatkan biaya. Karena mesinnya banyak yang rusak, tentu kita harus keluar uang lagi nih untuk memperbaikinya. Kalau meningkatkan biaya ya berarti mengurangi keuntungan juga. Kemudian ini bisa menimbulkan masalah regulasi. Peraturan perpajakannya tentu semakin lebih ruwet kalau perusahaan yang merger dan akuisisi. Karena regulasi yang makin ruwet, ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan. Biasanya kalau bank mau memberi kredit, dia selalu minta laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor ya. Auditor itu pemeriksaan akuntansi. Mereka memeriksa apakah laporan keuangan kita sudah sesuai standar atau belum. Karena perusahaannya udah merger atau akuisisi, berarti kan bergabung. Standar akuntansinya semakin rumit, sehingga memakan waktu yang lebih lama untuk auditnya. Kalau waktu auditnya makin lama, tentu biaya auditnya juga makin tinggi. Itu risiko akuisisi atau investasi pada entitas lain. Terus masalah konflik kepentingan. Ketika merger, si A ini punya direktur kan, B juga punya direktur. Ketika mereka gabung, gimana direkturnya? Tapi ada yang dipakai dan ada yang tidak dipakai. Itu bisa menjadi masalah pemegang saham dan direksinya. Mereka saling tidak cocok rupanya. Tapi kalau akuisisi, kasih A beli B. Berarti ada direksi lama dan ada direksi baru. Direksi lama itu udah gak dipakai lagi harusnya kan. Kalau mau dipakai lagi itu pun jarang sekali. Makanya bisa menimbulkan permasalahan di sini. Kalau yang ngelola aja udah gak cocok, gimana nasib perusahaannya? Makanya risikonya harus dipikirkan sebelum melakukan akuisisi atau investasi pada entitas lain. Untuk prosedur tadi sudah sempat dijelasin ya. Kemudian ini juga sudah. Berarti kesimpulannya akuisisi dan investasi pada entitas lain ini dapat meningkatkan nilai perusahaannya, membantu meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas pasar, seperti contoh Bank Mandiri tadi,
Yang dulunya banknya itu masih sifatnya lokal, sekarang Bank Mandiri udah menjadi nasional, bahkan sudah internasional. Meningkatkan hak paten, memperoleh sumber daya yang berharga, terus bisa mengurangi biaya, meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas. Tapi dia juga bisa ada risiko, seperti 4 risiko yang tadi sudah kita bahas. Oke, kurang lebih ini pengantar tentang Advanced Accounting. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak sulit kan belajar akuntansi? Sulitnya, sulitnya kalau ada angka kan, yang harus membalanskan sisi kiri dan sisi kanan neraca. Tapi di sini kan kita nggak belajar itu lagi. Di sini kita hanya belajar prinsip dan metode. Jadi bukan hafalan sih, tapi pemahaman. Ada hitungan, tapi kan lihat hitungannya, nggak rumit kan? Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih jam 8 lewat 10 ya. Masih ada 50 menit lagi sebelum kita pulang. Di sini ketua kelasnya siapa? Namanya siapa? Dia izin karena tidak enak badan. Coba cek WA, saya ada kirim sesuatu di sana. Saya udah bagi pembahasan kita dari 1 sampai 16 pertemuan. Kita di pertemuan pertama sudah kita bahas ya tentang penggabungan T-Mobile dan Sprint, kemudian struktur bisnis, di bisnis, pengembangan akuntansinya, kemudian pertimbangan dalam si bisnis. Barusan sudah kita bahas semua. Nah, jadi rencana untuk pembelajaran kita di sini maunya pakai metode diskusi. Karena kalau kita diskusi akan lebih banyak interaksi, jadi nilai soft skill-nya bisa naik, bisa lebih tinggi. Kita bagi 6 kelompok sesuai yang sudah saya tuliskan. Nah, di sini kan sudah saya tuliskan sub-sub materinya semua. Tapi yang di kalian bahas nanti nggak usah semua. Contohnya gini ya. Yang di pertemuan 3 untuk kelompok 1. Bahas tentang Coca-Cola. Baru pilih 3 sub materi yang mau dibahas. Jadi pilih 3 aja. Coca-Colanya ini wajib. Ini karena ini kasus perusahaan. Sisanya itu pilih 3 aja. Yang ini, yang pertemuan 4. Ini kan bahas tentang Disney. Disney-nya wajib dibahas, sisanya pilih 3. Jadi gak usah semua karena kalau semua kan takutnya lama kerjainnya. Pilihan. Pilih 3 aja dari sub materinya. Tapi yang kasus perusahaan itu wajib untuk dipilih. Kalau bisa sih pilih 3-nya itu berurutan. Karena ini kan dari buku saya ambil sub materinya. Kalau kalian ambil yang pertama, kedua, terus yang terakhir, lompatnya terlalu jauh nanti. Takutnya nggak nyambung. Jadi bagus ambil 3 yang pertama.
di luar kasus ya. Nah, ini ada Coca-Cola, ada Disney, ada Walmart, ada Samsung. Nah, contohnya itu ada di buku yang sudah saya share di link Google link Google Drive-nya. Kebetulan bukunya itu memang bahasa Inggris. Tapi kami tugasnya untuk pertemuan tiga. Jadi kalian masih punya 2 minggu untuk Google Translate ya. Karena buku yang saya dapat memang bahasa Inggris dan Indonesianya. Makanya saya kasih tugasnya pertemuan tiga. Jadi 2 minggu. Nah, untuk pertemuannya minggu depan offline. Offline berarti tetap saya yang kasih ceramah kayak sekarang ini. Nanti pertemuan tiga dan seterusnya kalian yang presentasi di depan. Jadi kita UTS pertemuannya di pertemuan 9 ya, bukan 8. Boleh pertemuan 9 kita ujiannya online kok. Boleh. 9-nya online kok sini ya. Ini online. Kalau jadwal umum kan biasanya pertemuan 8 ujiannya. Ini saya geser ke pertemuan 9. Supaya 6 kelompok bisa presentasi, bahan presentasinya jadi materi UTS. Nanti berikutnya 6 kelompok lagi yang presentasi, di pertemuan 16-nya UTS pakai bahan 6 kelompok yang pertemuan 10 sampai 15. Gimana? Setuju nggak? Atau gimana? Mau ubah metode belajar atau pakai metode diskusi ini? Diskusi ya. Iya, kalian presentasi, nanti ada tanya jawab. Nah, cuman saya tidak mau kasih kalian semua yang presentasi. Makanya saya suruh kalian pilihnya 3 aja, nanti sisanya saya lanjutin. Karena kalau kalian terus yang presentasi, saya jadi nganggur dong. Setuju dengan cara seperti ini? Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Kita diskusikan metode mana yang lebih tepat yang kalian mau. Berarti bagi 6 kelompok kita di sini total 29. Tadi berapa ya? 31. Berarti ada yang 5, ada yang 6 ya? Nggak apa-apa, itu kalian silakan atur sendiri kelompoknya gimana. Kalau udah setuju metodenya seperti itu, saya mau jelasin teknis presentasinya nanti. Ini kan kalian nanti buat materi Word sama PPT kan? Seperti biasa, makalah. Makalahnya cukup cover, langsung isi aja. Nggak perlu daftar. Nggak usah. Tidak perlu, langsung aja isinya. Kesimpulannya perlu, Pak? Ya perlu lah. Masa nggak ada kesimpulan? Setidaknya dikasih lah kesimpulan saran kan. Misalnya eh, kegunaan laporan konsolidasi. Bikinlah kesimpulannya seperti apa gitu ya. Kan nanti mulai presentasi pertemuan 3. Itu online. Cuman kalau online, kalau kita pakai Zoom itu sulit. Ada masalah di jaringan lah, masalah kuota, masalah hujan, dan masalah-masalah lainnya. Jadi saya pikirnya gini, pertemuan 3 itu kelompok 1 dan 2 harus kirim bahan PPT dan Word. Nanti presentasinya di pertemuan 4. Langsung 2 kelompok. Berarti di pertemuan 3 cuma kirim bahan aja? Kirim bahan. Berarti selanjutnya juga kayak gitu, Pak? 4? Iya. Di pertemuan 5, kelompok 3 dan 4 wajib kirim bahan. Pertemuan 6-nya kelompok 3 dan 4 presentasi offline di ruangan. Di kelas. Presentasinya 15 sampai 20 menit aja paling lama ya.
Nggak usah lama-lama presentasi. Nah, nanti ketika kelompok satu maju, kelompok 2 sampai 6 wajib minimal satu pertanyaan. Jadi, kalau kalian bagi-bagi gitu, semuanya pasti akan dapat jatah untuk bertanya. Nah, kalau semua dapat jatah bertanya, nilai soft skill-nya akan lebih bagus kan? Harapan saya sih begitu. Setuju dengan cara yang seperti ini? Ya, kalau kalian punya metode lain ya nggak apa-apa. Kita coba diskusikan. Otomatis nilai tugasnya langsung ada kan? Karena kalian buat PPT sama Word-nya. Ini semuanya ada di buku yang sudah saya share. Cuma sayangnya saya nggak ketemu versi Indonesia. Jadi karena yang Inggris, silakan kalian kerjakan pakai Google Translate kalau kesulitan untuk memahami. Waktunya kan 2 minggu ya, itu yang kelompok pertama dan kedua. Jadi masih cukup panjang. Kalian ada belajar dengan Bu Tesa tidak di semester ini? Sudah pernah masuk? Iya, ya. Oh, iya, iya. Bu Tesa ada bilang kalau minggu depan dia nggak bisa hadir. Termasuk saya ya. Kami ada 24 dosen, ada pelatihan. Termasuk saya dan Bu Tesa. Jadi memang mau nggak mau terpaksa di online kan untuk saya dan Bu Tesanya. Nggak apa-apa ya. Yang penting tetap ada belajarnya kan. Nanti saya bikin video pembelajaran. Sama saya kirim materi tetap lewat Google Drive. Setiap saya ada update materi akan saya kabari kok di grup. Nggak apa-apa ya. Minggu depan kita online. Selain sama Bu Tesa ada siapa lagi dosennya? Pak Anton itu juga kena itu. Pak Anton kena. Pak Estu enggak. Pak Ridwan ngajar apa? Oh, kalau Pak Ridwan itu enggak. Tanding. Pak Fadrul? Oh, kena juga. Pak Fadrul ngajar audit berarti ya, pemeriksaan akuntansi. Ya berarti saya, Pak Anton, Bu Tesa, Pak Fadrul itu kena itu minggu depan. Kami nggak bisa hadir secara offline. Enggak, gabung. Ada yang dosen manajemen juga. Nggak kena. Miss Fitri ngajar apa? Akuntansi manajemen ya? Akuntansi manajemen. Oh, ASP. Oke, berarti pertemuan dua jadinya online ya. Kita udah sepakati bersama. Dosen-dosen lain juga ada yang kena masalahnya. Pelatihannya itu dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Selama 5 hari. Senin sampai Jumat. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas kita? Masih jam 8.20 nih. Terlalu cepat untuk pulang.
Nah, ini dia orang-orangnya. Kok nama saya pula yang paling pertama tuh. Ada dosen-dosen kalian di sini kan? Nah, yang atas nih orang-orang fakultas bisnis, yang di bawah nih fakultas ilmu komputer. Kita lihat yang fakultas bisnis saja. Nah, Bu Suwati juga kena nih. Bisa, Bu Evelyn, kuliah. Nah, jadi yang namanya ada di sini minggu depan udah pasti online itu. Gak mungkin bisa offline. Nanti kalian di pertemuan tiga kirimnya lewat grup WA supaya teman yang lain bisa rekap juga tugas-tugasnya ya. Misalkan sebagai materi ujian. Terus kalian kirim juga ke email saya. Nanti saya kasih emailnya. Ada yang mau tanyakan Kak sebelum kita akhiri nih? Kalau nggak ditanya berarti belajar akuntansi nggak susah kan? Ya? Nah, cuman misalnya kayak kasus Coca-Cola Company. Kalau misalnya Coca-Cola Company ambil nah, defect. Kalau kalian pribadi Google itu lebih umum ya. Ya sebenarnya lebih diutamakan dari itu lebih bagus ya. Ada lagi? Oke, saya panggil satu-satu namanya ya. Angelia Fortune Pratsnayati. Ada kabar nggak? Oh, dia izin sakit. Aprilia Patrick Ong. Nah, dia izin ke dokter. Udah WA tadi. Bella Lorenza. Krisyanti yang ketua kelas ya. Dharma Putra Chandra. Erik Tan. Evina. Vera Patricia. Fernandes Liang. Fernando. Frederick Selai. Jackie Tan. Jenny Angelica. Oh, dia udah izin tadi.
Acara keluarga di kampung. Ya, terlepas benar atau enggak ya kita lihat aja minggu depannya. Yang jelas ini jatah bolosnya maksimal 4 kali kan satu semester. Jat, kalau saya sebutnya jatah bolos. Jadi jatah bolos maksimal 4 kali, manfaatkan baik-baik ya. Jesania Wijaya, Junianti, Kelvin Sasminto, kok dibilang Alfa? Tiba saya terdengarnya Alfa, saya tulis Alfa benaran. Leonardo Anderson, Mary Celia, Mitrawati, Natalia Wisely, Pendi, Robert Kennedy, Rosita, Rudi Hartono, Stefan Priandi, Stefani, Sufendi, Sugianto, Vincent Lau, Vito Tandianto, Yvonne Monik. Ada yang namanya belum dipanggil? Wah, semuanya pada booking kelompok-kelompok terakhir nih. Kelompok satunya nggak ada. Jadi yang terakhir kali listing malah yang pertama kali maju ya. Itu itu kan kelompoknya 1 sampai 6 ya. Apakah itu menjadi urutan maju juga? Sekitar 50% nyambungnya. Nah, maksudnya apakah kelompok satu itu yang menjadi orang yang presentasi di pertemuan 3? Maksudnya gitu. Kan bisa aja rupanya gini, jaga ketenangan ya. Bisa aja kelompok 5 yang untuk bahas materi pertemuan 3 kan. Itu artinya nama kelompok nggak sesuai dengan urutan itu. Kalau ini berarti sesuai kan? Oke. Biasanya kelompok satu tuh jadi tumbal, tapi nanti dia yang paling enak terakhir udah nggak maju lagi kan? Jadi kelompok satu siapa? Nggak, takutnya kalau yang nggak hadir nih dikasih kelompok satu kan kacau nanti. Kalau yang hari ini nggak hadir dan tiba-tiba dia jadi kelompok satu kan nanti bisa bermasalah itu. Oh gitu. Yang penting kelompok satu yang hari ini ada hadir ya, jadi tahu gambarannya gimana.
Itu WA yang terakhir kelompok satu ada nama tapi kelompok enamnya terhapus. Oh,